saya Nur Vivi Pratiwi Budiman dengan NIM 2106110548. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya dan ekspresi budaya Melayu Riau, yaitu teater randai. Teater randai. Randai merupakan teater tradisional yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Teater randai dari Provinsi Riau berasal dari Kuantan Sengingi. Teater randai ini pada umumnya menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Unsur-unsur randai sebagai teater tradisional merupakan teater dengan jenis lakon tragedi komedi. Konflik dalam teater randai selalu disajikan dalam bentuk pertarungan atau silat. Secara dramaturgi, teater randai memiliki 4 unsur, yaitu cerita atau kabah, dialog dan akting, gurindam atau gendang, dan gelombang atau gerak melingkar. Randai mengadopsi penokohan dan dialog dalam sandiwara-sandiwara. Semua gerakan randai dituntun oleh aba-aba satu orang di antaranya yang disebut dengan janang. Cerita randai biasanya diambil dari kenyataan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi randai sendiri adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Ciri khusus randai ini adalah dimainkan secara massal dan siapapun boleh ikut menari dari anak-anak hingga orang tua. Hanya saja, kita harus mengikuti hentakan-hentakan kaki yang sangat kompak. Ciri-ciri randai adalah: yang pertama, pemain berjumlah 25-30 orang. Yang kedua, memakai alat musik tradisional seperti gendang, suling, dan lain-lain. Yang ketiga, cerita yang dimainkan dalam randai adalah cerita yang populer dan dikenal dalam masyarakat. Keunikan randai memang mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan kesenian rakyat lainnya yang hidup di Kuantan. Keunikan itu antara lain adalah adanya tokoh wanita yang diperankan oleh laki-laki yang berpakaian wanita, dan sindiran pejabat dalam bentuk pantun. Tokoh wanita yang diperankan laki-laki dimaksudkan untuk menjaga adat dan norma-norma agama, karena latihan biasanya dilakukan pada malam hari, dan pertunjukan juga dimulai pada malam hari. Sehingga, kalau ada anak dara yang tampil, merupakan suatu yang tabu bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Selama ini, randai identik dengan seni tradisional Sumatera Barat. Namun, hal tersebut dipatahkan dengan adanya randai Kuantan yang berasal dari Riau. Randai tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang dipertontonkan pada acara pesta perkawinan, sunatan, kenduri kampung, dan acara lainnya. Berbeda dengan randai Sumatera Barat yang lebih kompleks dalam penyampaian pesan dengan air mata, kebencian, kekerasan, maupun sukacita. Randai Kuantan ini lebih komunikatif dan penuh dengan gelak tawa. Pelakonnya pun mayoritas generasi muda, sehingga kadang dikenal dengan randai bujanggadi atau lelaki dan perempuan muda. Sedangkan randai Sumatera Barat umumnya dilakonkan oleh sesepuh atau tokoh masyarakat. Kehidupan randai Kuantan ini tentunya mengalami pasang surut dari awal tahun 1950-an. Randai Kuantan mengalami kemunduran seiring dengan kemerosotan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengaruh dakwah Islam yang mempertanyakan kesesuaian seni ini dengan agama Islam. Meskipun demikian, randai Kuantan masih tetap dimainkan di beberapa kampung. Sebagai generasi muda, kita diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya yang ada di negeri Riau ini, khususnya untuk mengembangkan teater randai
Kuantan Sinini. Makyong adalah suatu seni teater tradisional yang begitu lekat di telinga orang-orang Melayu. Dalam pertunjukannya, Makyong banyak menceritakan tentang kehidupan istana, lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Namun, tak kalah harus berhadapan dengan modernisasi seni pertunjukan. Makyong kini bertransisi menjadi teater yang kocak agar tetap disukai. Cerita Makyong selalu berkisah tentang kehidupan istana dan kerajaan, seperti cerita-cerita raja, permaisuri, tuan putri, mahkota yang ditimpa musibah dan biasanya berakhir dengan kemenangan melalui perjuangan. Nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2106111132. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teater Mendu. Kesenian Mendu adalah gabungan antara seni suara, seni tari, seni sastra atau pantun, dan seni drama yang berpadu dan menghidupkan watak-watak lakon. Cerita yang dilakonkan umumnya diambil dari kitab Dewa Mendu yang berisikan hikayat dewa, hikayat kerajaan, atau tentang jin-jin. Para pelakonnya mengenakan busana gemerlapan yang bersulam emas. Rombongan drama Mendu ini terdiri atas sutradara atau syah, ahli prolog atau pemandah, pemain musik, penari merangkap penyanyi, dan para pelawak. Pemainnya semua laki-laki. Dialog drama menggunakan bahasa daerah, ada pula bahasa Indonesia. Tetapi dialog jenakanya umumnya menggunakan dialek daerah. Lagu-lagu pengiringnya menggunakan bahasa Indonesia. Seperti teater rakyat, kesenian Mendu tidak mengenal naskah. Kelancaran pertunjukan sangat bergantung pada kemampuan improvisasi pelakonnya. Musik pengiringnya terdiri atas biola, gong, tambur, dan gendang panjang. Corak musik Mendu berbeda dengan corak musik Melayu pada umumnya. Para pemain musiknya disebut panja. Musik Mendu ini mengiringi seluruh pertunjukan drama yang setiap adegannya mempunyai lagu dan tarian tersendiri. Pertunjukan Mendu biasanya dipergelarkan untuk meramaikan suatu perayaan, misalnya pesta perkawinan. Bahkan muncul pendapat bahwa sebuah pesta yang diramaikan dengan pertunjukan Mendu adalah pesta besar. Jadi pertunjukan Mendu dapat dianggap sebagai ukuran besar kecilnya sebuah perayaan. Zaman dahulu para saudagar, nelayan, dan petani sangat senang menghibur diri pada malam hari. Mereka memainkan musik, nyanyian, dan berpantun sebagai pelepas rindu pada kampung halaman. Kata menghibur diri berubah menjadi Mendu karena kesenian ini menjadi tontonan menarik dan digemari oleh masyarakat Natuna. Pertunjukan Mendu dimainkan mulai dari pukul 9 malam yang kadang sampai diadakan semalam suntuk. Pertunjukan ini dipentaskan di tanah lapang. Kebanyakan penonton kesenian ini adalah petani dan nelayan yang bekerja seharian. Dalam pementasan, jumlah pemain minimal 25 orang. Panggung yang diperlukan berukuran 4 x 14 meter, berada di areal terbuka dan terdiri atas 3 bagian, yakni ruang rias, balai penghadapan, dan arena berladun. Oleh karena itu, pementasan Mendu memerlukan pohon pulai yang ditanam pada bagian depan panggung sebagai penangkal kekuatan magis yang dapat mencelakakan pelakon. Kostum yang dikenakan oleh para pelakonnya adalah baju kurung teluk belanga untuk laki-laki dan baju kebaya untuk perempuan, atau menyesuaikan dengan peran yang dilakonkan. Berikut adalah urutan pementasan teater Mendu. Yang pertama yaitu pertunjukan diawali dengan peranta. Yang kedua yaitu madah oleh Syekh Mandu. Dan yang ketiga yaitu seluruh pelakon menari dan bernyanyi bersama membentuk lingkaran. Yang keempat, pelakon menyanyikan lagu wayat atau hikayat. Yang kelima yaitu adegan pertama yang menggambarkan suasana kerajaan. Yang keenam yaitu pementasan Mendu. Dan yang ketujuh yaitu beremas atau berkemas-kemas untuk pulang. Pesan moral yang dapat diambil dari teater Mendu adalah pada akhirnya kejahatan akan mengalami kehancuran. Dengan kata lain, kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.